Para jamaah, hari ini adalah Sabtu ketiga. Kita akan membahas tentang fikih madhab Syafi'i. Fikih madhab Syafi'i kita masih belum masuk inti. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita sudah mulai masuk inti di fikihnya. Kita baru masuk ke pengenalan madhab Syafi'i. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang sanad ilmu madhab Syafi'i, pentingnya sanad dan sanadnya madhab Syafi'i sampai mana, itu kemarin kita sudah bahas. Insya Allah kita hari ini akan membahas tentang istilah-istilah yang ada dalam madhab Syafi'i. Nanti jenengan akan belajar di madhab Syafi'i itu ada beberapa istilah. Contoh, dalam madhab Syafi'i ada istilah namanya asy-syaikhani. Syaikhani itu dua guru besar. Biasanya yang dimaksud asy-syaikhani itu adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini adalah beberapa istilah yang nanti kita akan sering temukan dalam madhab Syafi'i. Makanya Imam Nawawi ketika menulis kitab Minhajul Thalibin di muqaddimah menulis tentang beberapa istilah yang beliau gunakan dalam madhab Syafi'i. Para jamaah yang saya muliakan, Imam Nawawi mengatakan fahaitu aqulu fil azhar awil masyhur faminal qaulaini awil aqwal. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya qaul, ada namanya wajah. Nanti jenengan akan sering ketemu di kitab Minhajul Thalibin. Kalau qaul itu namanya adalah pendapat langsung Imam Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i kalau menyebutkan pendapat Imam Syafi'i itu namanya qaul. Makanya dengan sering dengar istilah qaul qadim sama qaul jadid. Jadi ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kenapa menggunakan qaul? Karena istilah qaul itu untuk menjelaskan pendapat dari Imam Syafi'i. Ini kemudian menggunakan qaul. Fa in qawiyal khilaf qultu al-azhar wa illa fal masyhur. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i terkadang dalam satu masalah punya dua pendapat. Biasa ya. Jadi Imam Syafi'i biasanya ada dalam satu masalah itu punya dua pendapat. Di kitab ini beliau bilang A, di kitab selanjutnya bilang B. Kenapa kok bisa beda? Karena bisa jadi beliau menemukan dalil yang menurut beliau dalil ini lebih pas. Beliau dulu ngomong A, kemudian beliau menemukan dalil yang lebih pas sehingga beliau di tempat selanjutnya ngomong B. Maka ini namanya terjadi perbedaan pendapat bukan antara ulama tapi antara satu orang. Paham ya? Jadi nanti kalau jenengan lihat mazhab Syafi'i, bukan hanya perbedaan itu antara ulama mazhab Syafi'i, tapi bisa jadi Imam Syafi'i sendiri dalam satu masalah punya dua pendapat. Makanya nanti ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Qaul jadid juga sama, kadang-kadang Imam Syafi'i menjelaskan masalah itu dua pendapat. Maka kata ulama mazhab Syafi'i, kalau perbedaannya sama-sama kuat, artinya sama-sama kuat, dalilnya dianggap sama-sama kuat, maka yang lebih kuat dikatakan al-azhar. Jadi kalau jenengan nanti di mazhab Syafi'i menemukan al-azhar, itu artinya ada dua pendapat atau lebih dari Imam Syafi'i. Cuma pendapat yang dikemukakan itu yang lebih kuat. Berarti sebaliknya kuat. Jadi ada istilah lebih kuat dengan kuat. Itu namanya al-azhar. Tapi kalau khilafiyahnya tidak kuat, jadi umpama Imam Syafi'i dalam satu masalah menyebutkan dua pendapat, yang satu dalilnya tidak kuat, yang satu dalilnya kuat, maka Imam Syafi'i kemudian oleh ulama-ulama Syafi'iyah dikatakan al-masyhur. Jadi al-masyhur itu pendapat yang kuat, yang sebaliknya pendapat yang tidak kuat. Jadi ada nanti perbedaan itu sama-sama kuat tapi ada yang lebih kuat, ada yang satunya kuat, satunya lemah. Lah kalau menggunakan istilah al-azhar itu menunjukkan kedua pendapat sama-sama kuat. Tapi kalau menggunakan al-masyhur berarti kebalikannya, itu adalah sesuatu yang secara dalil tidak begitu kuat. Pun
Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada istilah al-qaul. Qaul itu adalah pendapat langsung Imam Syafi'i. Maka ulama-ulama Syafi'i menggunakan al-qaul. Dalam satu masalah beliau terkadang punya dua pendapat yang berbeda. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti Imam Syafi'i pelin-pelan, paham ya? Jadi jangan sampai kemudian menganggap Imam Syafi'i itu pelin-pelan. Tidak, kenapa? Karena Imam Syafi'i ketika mengemukakan pendapat itu berdasarkan dalil. Ada yang kemudian beliau melihat ada masalah yang setelah dipikirkan kembali ternyata dalilnya lebih kuat. Maka Imam Syafi'i akan bertambah kuat, akan bertambah keyakinannya untuk berpendapat yang mungkin bisa beda dengan pendapat sebelumnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau dua pendapat dari mazhab Syafi'i sama-sama kuat, maka yang lebih kuat dikatakan al-azhar. Tapi kalau salah satunya kuat, salah satunya lemah, maka yang kuat dikatakan al-masyhur. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Jadi istilah masyhur dalam Syafi'i itu bukan berarti pendapat yang, kalau kita bahasa masyhur apa? Terkenal. Jadi yang dimaksud al-masyhur dalam mazhab Syafi'i bukan pendapat yang terkenal. Yang dimaksud al-masyhur dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang ada dua, cuma yang kuat dikatakan al-masyhur. Jadi bukan berarti pendapat yang terkenal, bukan. Makanya kadang-kadang orang yang tidak pernah belajar mazhab Syafi'i kok ngomong Syafi'i, itu biasanya banyak yang keliru. Kenapa? Karena istilah dalam mazhab Syafi'i itu kadang-kadang beda dengan istilah dalam bahasa. Paham nggih? Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Maka agak sedikit aneh kalau sekarang ada beberapa orang tidak pernah belajar mazhab Syafi'i senengnya nyalakan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu detail. Bagaimana dari Imam Syafi'i, murid-muridnya kemudian itu sangat detail. Makanya ini yang kemudian kalau kita belajar kitab Minhajut Thalibin ini, insya Allah kalau jenengan belajar dari awal, insya Allah sudah sangat cukup untuk jadi orang yang ngerti seluk-beluk mazhab Syafi'i. Ini kita 4 pertemuan saja masih bicara tentang pengenalan mazhab Syafi'i, belum inti dari fikihnya. Pun. Yang kedua, ada istilah al-ashah dan as-sahih. Kalau secara bahasa, al-ashah itu yang lebih sahih, as-sahih itu yang benar. Kata Imam Nawawi, wa haitsu aqulu al-ashah awis sahih fa minal wajhain awil aujuh. Kalau saya menggunakan kata al-ashah dan as-sahih, itu menunjukkan berarti bukan pendapat langsung Imam Syafi'i, tapi pendapat pengikut Imam Syafi'i yang dikenal dengan istilah ashabul wujuh. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i namanya al-qaul, kalau pendapat muridnya Imam Syafi'i namanya al-wajah. Nanti jangan sampai keliru. Kok ada wajah dalam mazhab Syafi'i? Wajah di sini bukan wajah-wajah kita, bukan. Wajah itu kalau dalam mazhab Syafi'i artinya adalah pendapat yang dikemukakan oleh murid langsung Imam Syafi'i, itu namanya wajah. Paham nggih? Jadi nanti jenengan jangan sampai baca fikih dalam pendapat ini ada 3 wajah. Nanti jenengan memahaminya berarti ada 3 wajah orang, bukan. 3 wajah itu artinya adalah 3 pendapat ulama yang menjadi murid Imam Syafi'i. Kenapa kok ada wajah? Karena ada masalah yang Imam Syafi'i belum bahas. Imam Syafi'i itu penggagas, pendiri mazhab Syafi'i. Ada sekian banyak masalah baru yang mungkin di zaman Imam Syafi'i belum sempat ditanyakan. Maka kemudian pendapat ini digali oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Lah pendapat muridnya Imam Syafi'i namanya wajah. Paham ya? Jadi ada wajah, itu bukan wajah kita, bukan. Wajah itu artinya adalah pendapat yang dikemukakan oleh murid-murid langsung Imam Syafi'i. Pun dalam wajah ada pendapat yang kadang-kadang antara ulama berbeda pendapat. Kalau ini sudah bicara 2 pendapat orang.
Jadi bisa jadi muridnya Imam Syafi'i yang satu bicaranya hukumnya A, yang satu bicaranya B. Maka berarti dalam satu masalah ada dua pendapat. Kalau sama-sama kuat, maka yang lebih kuat dikatakan al-ashah. Lagi sama-sama benar, tapi ada yang lebih benar. Artinya yang lebih benar dikatakan al-ashah. Maka jenengan kalau dalam mazhab Syafi'i ada pendapat al-ashah, maka kebalikannya termasuk pendapat yang benar. Dalilnya sama-sama kuat. Tapi kalau perbedaannya tidak kuat, artinya tidak kuat, yang satunya punya dalil yang kuat, yang satunya dalilnya lemah. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan yang kuat itu sahih, yang lemah itu dhaif. Jadi ada istilah as-shah, ada istilah sahih. As-shah itu lebih benar, sahih itu yang benar. Berarti kalau kebalikannya benar apa? Salah. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau kebalikan pendapat yang sahih itu tidak bisa dipakai. Tapi kalau kebalikan al-ashah masih bisa dipakai karena al-ashah itu lebih benar. Kebalikannya apa? Kebalikannya lebih benar apa? Benar, sahih. Jadi sahih dengan lebih sahih, benar dengan lebih benar. Maka kalau ada pendapat lebih benar, berarti kalau berbeda dengan itu artinya benar, masih bisa dipakai. Paham ya? Tapi kalau ada pendapat benar, maka saya katakan Islam itu agama yang benar atau agama yang paling benar? Paling benar. Berarti selain Islam ada agama yang benar. Makanya sebenarnya yang benar itu adalah Islam agama yang benar. Jangan mengatakan yang paling benar. Paham nggih? Nggih. Kalau kita menggunakan istilah agama yang paling benar, berarti selain Islam masih benar. Makanya dalam mazhab Syafi'i juga sama. Kalau kita menggunakan istilah al-ashah, berarti kebalikannya masih benar. Tapi kalau menggunakan as-sahih, berarti kebalikannya salah. Makanya dalam mazhab Syafi'i nanti kalau ada pendapat sahih, yang sebaliknya jangan dipakai. Itu istilah dalam mazhab Syafi'i. Bon, ini jangan lihat. Dalam mazhab Syafi'i ada istilah al-wajah. Al-wajah itu bukan wajah manusia, tapi pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid mazhab. Jadi mujtahid itu ada 3 tingkatan. Ada mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, ada mujtahid mazhab, beliau mujtahid tapi masih ikut kaedah mazhab Syafi'i. Namanya mujtahid mazhab. Ada nanti mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu seperti Imam Rafi'i Nawawi. Ada yang bukan mujtahid namanya faqih. Ada yang di bawah faqih orang awam. Seperti kita itu namanya orang awam. Itu dalam mazhab faqih. Pun. Nah, Imam Syafi'i punya murid namanya ashabul wujuh, pemilik wajah. Siapa mereka? Kata ulama, orang-orang yang tergolong ashabul wujuh adalah ulama madhab Syafi'i yang lahir dan hidup sebelum tahun 400 Hijriah. Ini banyak, diantaranya adalah Imam Al-Qaffal, Imam Al-Maruzi, termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu termasuk salah satu tokoh dalam mazhab Syafi'i. Beliau punya kitab fikih itu ada 3. Ada namanya Al-Wajiz, ada namanya Al-Wasit, ada namanya Al-Basit. 3 konsep kitab inilah yang kemudian diterapkan menjadi tingkatan sekolah. Ada sekolah pertama, sekolah menengah, sekolah atas. Itu berarti ikut ke mazhab Syafi'i. Jadi dulu Imam Ghazali itu membuat semacam madrasah yang kurikulumnya disesuaikan. Ada kitabnya beliau, judulnya Al-Wajiz. Al-Wajiz itu artinya kitab ringkas untuk pemula. Beliau punya kitab untuk yang kemudian tingkat lanjut, namanya Al-Wasit, tingkat pertengahan. Beliau punya kitab nanti yang judulnya adalah kitab yang untuk tingkatan atas, namanya Al-Basit. Inilah yang kemudian diterapkan hampir di semua pendidikan.
Ada tingkatan dasar, menengah, atas. Ini yang kemudian kitabnya Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali itu Masya Allah luar biasa. Dalam fikih beliau sangat ulama. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Al-asoh itu artinya adalah ada dua pendapat wajah yang berbeda. Bisa jadi antara dua orang. Bisa jadi antara Imam Qofal dengan Imam Ghazali beda. Maka perbedaannya namanya wajah. Kalau berbeda sama-sama punya dasar yang kuat, maka dikatakan al-asoh. Saya kasih contoh. Orang sujud itu minimal pakai berapa tulang? 7. Orang sujud kalau pakai 7 tulang, berarti kalau jenengan sujud kakinya tidak ditekuk, tidak sah. Paham ya? Ada orang yang sholat itu kadang-kadang kakinya kan cuma nempel gini. Itu tidak sah. Kenapa? Karena ikut pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ada hadis yang mengatakan bahwasanya sujud itu di atas 7 tulang. Dahi, tangan, lutut, sama bagian dalam jari-jari kaki. Maka kalau ada orang sujud kakinya nggak ditekuk, sholatnya tidak sah. Itu menurut Imam Nawawi. Pendapatnya kuat karena ada hadisnya. Tapi menurut Imam Rafi'i, yang namanya sujud itu intinya wajah. Paham ya? Maka kalau kata Imam Rafi'i, orang yang sujud hanya pakai wajah. Umpama ada orang sujud ya, wajahnya di bawah, kakinya ke atas. Itu Imam Rafi'i tetap sah. Mungkin aneh bagi kita, tapi nggak aneh. Kalau kita melihat ada banyak sekarang orang yang sholat sujudnya kakinya tidak nekuk. Itu kita bisa mengatakan sah kalau ikut Imam Rafi'i. Pertanyaan saya, kenapa Imam Rafi'i mengatakan sujud itu yang paling penting adalah wajah? Bukan berarti nggak punya dalil, dalilnya sama kuat. Kalau Imam Rafi'i itu menggunakan ayat di antara tanda-tanda Al-Quran, di antara tanda-tanda umat Nabi Muhammad adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu ada pada wajahnya dari bekas sujud. Pertanyaan saya, di ayat ini Allah menyebutkan berapa anggota? 1. Bekasnya sujud itu kata Al-Quran apa? Wajah. Gitu apa betul? Maka kata Imam Rafi'i berarti sujud itu yang paling penting wajah. Pertanyaan saya, mau ikut yang mana kita? Sama-sama kuat kan? Hadisnya yang satunya sama-sama kuat karena memang ada hadisnya sujud di atas 7. Imam Rafi'i juga kuat. Kenapa kok mengatakan kuat? Ada ayatnya, karena di ayat itu Allah hanya menyebutkan wajah. Paham ya? Lah pendapat yang sama-sama kuat, kalau ada yang lebih kuat namanya al-asoh. Paham ya? Sebaliknya namanya soheh. Artinya kalau berlawanan masih bisa dipakai. Makanya kata ulama, pendapat Imam Rafi'i kalau dalam Syafi'i memang pendapat yang kuat, sujud itu di atas 7 anggota. Maka orang yang sujud, ketika dia sujud tidak ditekuk, pendapat al-asoh tidak sah. Cuma kalau ada orang yang nggak nekuk masih sah, karena pendapatnya sama-sama kuat. Paham ya maksud saya ya? Oh, ini dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau jenengan belajar Syafi'i itu Masya Allah detail. Tapi kalau dua pendapat itu satunya kuat, satunya lemah, maka Imam Nawawi menggunakan kaidah as-shahih. Contoh, orang sholat jenazah wajib wudhu atau tidak? Sholat jenazah, jenengan kita ketika mau sholat jenazah wajib wudhu atau enggak? Wajib wudhu. Itu berarti ikut pendapat yang sahih, bukan asoh. Karena ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah itu tidak harus wudhu. Kenapa? Karena sholat jenazah itu doa. Pertanyaannya, doa wajib wudhu enggak? Jenengan tujuan sholat jenazah apa? Mendoakan mayit. Maka pendapat yang kedua mengatakan
bahwasanya yang namanya sholat jenazah tidak wajib wudu. Kenapa? Karena sholat jenazah intinya doa. Doa itu tidak harus wudu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan wajib wudu. Kenapa? Bagaimanapun juga Rasulullah menganggap sholat jenazah itu ya sholat. Makanya dikatakan sholat jenazah, bukan doa jenazah. Paham ya? Ini namanya pendapat ada yang kuat, ada yang lemah. Makanya Imam Nawawi mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat jenazah itu tidak wajib wudu, pendapat ini tidak sahih. Berarti kalau tidak sahih namanya tidak benar. Kalau tidak benar tidak bisa digunakan. Paham ya? Ini bedanya al-ashah dengan as-sahih. Ada yang menarik, kata ulama sebenarnya istilah al-azhar yang tadi saya sampaikan, kalau Imam Syafi'i yang ngomong kan satunya al-azhar, satunya al-masyhur. Kalau muridnya Imam Syafi'i yang ngomong satunya al-ashah, satunya as-sahih. Ada yang menarik kata ulama ini. Jangan lihat, nah ini kata Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Untuk pendapatnya Imam Syafi'i itu tidak menggunakan kata sahih, tidak sahih, tapi menggunakan kata-kata al-masyhur. Kata ulama sebagai adab kepada Imam Syafi'i. Kan bahasanya sebenarnya kan gini. Kalau pendapat sahih berarti kebalikannya tidak benar karena pendapatnya dasarnya lemah. Seharusnya ini juga berlaku untuk pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i ada dua pendapat, maka ulama akan mengatakan ada yang pendapatnya sama-sama kuat dasarnya, ada yang pendapat itu satunya kuat, satunya lemah. Tapi untuk Imam Syafi'i tidak menggunakan istilah sahih. Kenapa? Adab terhadap Imam Syafi'i. Kenapa kata ulama? Bisa jadi kita menganggap lemah karena kita yang terbatas pemahamannya tidak bisa memahami seperti pemahaman Imam Syafi'i. Maka ini yang saya sering mengatakan adab. Ulama dulu ya, Imam Nawawi itu hafal ribuan hadis, hafal kitab. Beliau hafal Quran sebelum balik, hafal hadis, bahkan beliau punya kitab namanya Riyadhus Shalihin. Itu kalau nemu pendapat Imam Syafi'i, menurut beliau lemah, beliau tidak mengatakan ini pendapat tidak sahih. Beliau hanya mengatakan ini pendapat tidak masyhur. Kenapa? Karena beliau sadar, bisa jadi saya mengatakan ini lemah karena pemahaman saya lebih lemah dibandingkan pemahaman Imam Syafi'i. Itu namanya adab. Maka aneh kalau sekarang ada orang baru belajar terjemah kitab Sahih Bukhari dengan lantang mengatakan jangan ikut madhab Syafi'i, jangan ikut pendapat Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i adalah manusia, bisa keliru, bisa salah. Tidak usah ikut Imam Syafi'i. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis sahih. Itu saya kadang-kadang geleng-geleng kepala dengan orang yang seperti ini. Kenapa geleng-geleng kepala? Karena terlalu hebat orang seperti ini. Orang yang seperti ini terlalu hebat. Kenapa? Saya berpikir Imam Nawawi yang kita jelaskan kemarin sejarahnya itu tidak berani ngomong Imam Syafi'i itu pendapatnya lemah. Itu tidak berani. Kenapa? Beliau hanya mengatakan bisa jadi saya tidak memiliki pemahaman yang lebih unggul dibandingkan Imam Syafi'i. Beliau hanya mengatakan oh pendapat ini kurang masyhur, gitu saja. Maka kalau ada orang yang sekarang baru belajar dengan mudah mengatakan tidak usah ikut Imam Syafi'i karena bertentangan dengan hadis sahih, berarti dia lebih hebat dibandingkan Imam Nawawi. Maka saya sangat kagum dengan orang seperti ini. Nggak tahu kagum apanya. Ini yang kemudian harus kita pahami sama-sama. Makanya ulama-ulama dahulu itu masya Allah ya adabnya itu luar biasa. Ketika beliau melihat ulama di atasnya itu menurut beliau itu lemah, beliau tidak mengatakan lemah. Oh saya tidak memiliki pemahaman yang sama. Itu pendapat yang dikemukakan oleh ulama terdahulu. Pun ini tentang sahih. Nah selanjutnya ada nanti namanya al-madhab. Ini jenengan sekilas-sekilas saja nggih, enggak harus
ngerti detail. Ada al-madhab, ada an-nas. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ini intinya. Ada sahabat itu yang meriwayatkan pendapat langsung Imam Syafi'i. Namanya At-Thariq, adalah pendapat Ashabul Wujuh dalam meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i. Maka pendapat yang dijadikan pegangan namanya al-madhab. Nanti kalau jenengan di kitab Syafi'i menemukan al-madhab, itu artinya adalah pendapat resmi dalam madhab Syafi'i. Paham nggih? Ini yang harus dipahami bersama. Ini mungkin tidak saya detailkan. Nah, saya fokus ke sini. Dalam madhab Syafi'i ada namanya qaul qadim, ada namanya qaul jadid. Imam Syafi'i itu belajar kepada dua ulama luar biasa. Imam Syafi'i dulu, sebelum Imam Syafi'i ada dua kubu. Kubu pertama, kubu ahli hadis. Kalau punya masalah pakai hadis secara literal, secara literlek. Tapi ada kubu ahli fikih yang diprakarsai oleh mazhab Hanafi. Maka dulu kata Imam Ahmad bin Hambal, antara ahli hadis dengan ahli fikih itu sering tengkar, bahkan sering caci maki. Kata ahli hadis, orang ahli fikih itu tidak pakai hadis. Kata ahli fikih, orang ahli hadis itu tidak ngerti hukum. Itu dulu biasa. Makanya dulu pernah saya ceritakan, Imam Al-Auza'i sebelum mengetahui detail Imam Abu Hanifah, beliau sempat mengatakan kepada murid-muridnya, jangan pernah ngaji kepada Imam Abu Hanifah, karena beliau adalah orang yang ahli bid'ah. Itu saking kerasnya. Kenapa? Ada orang yang kemudian hanya baca hadis, tapi ada orang yang baca fikih. Maka ada dua kubu. Kubu hadis diprakarsai oleh Imam Malik, ada kubu fikih diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah. Ini nanti digabungkan, didamaikan oleh Imam Syafi'i. Kenapa kok yang mendamaikan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i ketika pertama kali belajar kepada Imam Malik, belajar hadis sampai hatam. Setelah belajar hadis, beliau kemudian belajar fikih kepada muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, setelah ada Imam Syafi'i, antara ahli hadis dan ahli fikih itu tidak saling caci maki. Itu Imam Syafi'i. Maka jenengan harus lihat kental nanti. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau masih di Irak itu pakai pendapat namanya qaul qadim, karena masih banyak dipengaruhi oleh pendapat Imam Malik yang ahli hadis. Paham ya? Ini ketika beliau di Irak. Siapa murid-murid beliau? Kitab beliau ketika ada di Irak namanya ada kitab Al-Hujjah. Ini kitabnya Imam Syafi'i ketika menyebutkan tentang qaul qadim. Muridnya ada 4, di antara muridnya adalah Ahmad bin Hambal. Jadi mazhab Hambali itu sebenarnya periwayat qaul qadim dari mazhab Syafi'i. Maka jenengan nanti akan banyak melihat kemiripan antara qaul qadim mazhab Syafi'i dengan beberapa pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ada Imam Az-Za'farani, ada Al-Karabisi, ada Abu Thawr. Kata ulama, qaul jadid adalah qaul yang dijadikan pegangan dalam mazhab Syafi'i kecuali dalam 19 masalah. Ini jenengan akan bicara detail. Enaknya kita ulama Syafi'i itu sudah mempelajari detail. Jadi kita itu sudah dikasih kitab, yang kitab ini isinya sudah hasil dari penelitian. Jadi dulu yang meneliti itu adalah Imam Nawawi. Makanya kita berhutang budi kepada dua ulama besar. Satu Imam Rafi'i yang kemudian disempurnakan oleh Imam Nawawi. Pertanyaan saya, kalau kita meneliti kan repot. Jenengan tahu kitab Al-Hujjah? Tidak tahu, jangankan jenengan, saya saja nggak ngerti. Paham ya? Maka kenapa kalau belajar fikih Syafi'i tidak mengacu kepada kitab Al-Um? Kan banyak ya di media sosial, jangan lihat katanya ikut Imam Syafi'i, tapi kenapa tidak belajar Al-Um? Kenapa alasannya? Alasannya simpel. Al-Um itu kitab induk. Ada beberapa bahasa kitab Al-Um
yang bagi kita yang baru belajar fikih itu tidak bisa dinalar. Paham ya? Maka kemudian ulama-ulama setelah Imam Syafi'i menggali kitab Al-Um, ada masalah baru yang tidak disebutkan. Kemudian diteliti, muncul kitab-kitab setelah itu. Ada Minhajut Thalibin, ada macam-macam. Kenapa kok kita belajar kitab Minhajut Thalibin bukan kitab Al-Um? Karena bahasa yang lebih mudah dicerna adalah bahasanya Imam Nawawi. Sama dengan kalau kita belajar kitab induk kedokteran, ada kitab induk yang bahasanya mungkin hanya dokter, ada yang bahasa-bahasa buku-buku panduan kesehatan. Kira-kira jenengan kalau untuk pribadi kehidupan sehari-hari lebih senang baca buku kesehatan, panduan kesehatan atau buku kedokteran? Buku panduan kesehatan. Kenapa? Buku ini digali dari buku induk kedokteran yang kemudian bahasanya sudah disederhanakan. Paham ya? Makanya aneh, kadang-kadang saya kadang-kadang melihat orang yang enggak pernah belajar Syafi'i kok berkomentar tentang mazhab Syafi'i itu kadang-kadang saya agak geli. Kenapa kok agak geli? Katanya belajar Syafi'i, kenapa tidak pakai kitab Al-Um? Itu saya kadang-kadang, karena dia mungkin tidak pernah belajar Syafi'i. Paham ya? Tidak belajar sejarah tentang mazhab Syafi'i. Saya pernah baca kitab Al-Um. Itu saya saja baca. Ada beberapa yang kemudian saya tuh mikirnya harus berulang-ulang kali mikir. Ini pendapat ini maksudnya apa? Itu kadang-kadang saya harus berpikir 5 kali. Itu kalau dalam kitab Al-Um. Beda kalau saya baca kitab Minhajut Thalibin, kitabnya Imam Nawawi, kitabnya Imam Rafi'i, kitabnya Imam Ibnu Hajar. Itu bahasanya bahasa yang sangat sederhana. Inilah kenapa dalam mazhab Syafi'i kita tidak merujuk kitab induknya yang dinamakan kitab Al-Um. Pun ini qaul jadid. Qaul jadid ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i setelah beliau masuk ke Mesir. Imam Syafi'i itu fase hidupnya ada 2. Beliau pernah lama di Irak, tapi kemudian beliau lama di Mesir. Bahkan ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan kalau nggak salah pesariannya Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Karena Imam Syafi'i kemudian hijrah ke Mesir, mendirikan yang namanya mazhab qaul jadid, yang itu sampai sekarang dipakai. Yang meriwayatkan qaul jadid banyak, ada kitab Al-Buwaiti, ada Al-Muzanni, ada Ar-Rabi Al-Muradi, ada Harmalah Yunus bin Abdul A'la, ada Abdullah bin Az-Zubair, ada Muhammad bin Abdul Hakam. Dalam beberapa masalah ini yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, la aj'alu fi illin man rawahu anni. Saya tidak menghalalkan orang yang meriwayatkan qaul qadim dari aku. Kata Imam Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i yang diambil harus qaul jadid bukan qaul qadim. Pun ini kemudian Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Minhajut Thalibin, Imam Nawawi banyak menyebutkan wirid-wirid yang berbeda dari kitab asalnya Al-Muharrar. Kata Imam Nawawi, kalau kita melihat ada wirid, maka ikut yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini punya kitab namanya Al-Azkar. Ada yang pernah dengar? Ada nggih? Ini kitab yang menjadi rujukan untuk wiritan-wiritan sehari-hari. Wiritan setelah sholat, wiritan macam-macam itu banyak dirujuk oleh ulama-ulama terkenal. Pun ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin bagi Anda yang baru belajar agak berat. Agak berat yang memang ini agak berat karena memang pendapat ini kitab induk. Jadi kalau jenengan memahami ini dari awal itu sudah top markotop dalam mazhab Syafi'i. Makanya insyaallah nanti mulai kita bahas fikihnya di pertemuan selanjutnya. Pun kalau ada yang mau didiskusikan saya persilahkan.